Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kembali lagi di Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya edisi Juni 2020. Karena ini kita buat menjawab tanya ini karena banyak banget masuk DM yang nanya-nanya. Itu banyak ya Om ya, sampai Om Hao kadang-kadang sempat ngebalesin, tapi banyak juga yang nggak kebales karena ketimpa terus. Akhirnya setiap bulan kita bikin Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya. Dan udah kita pilihin beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang komen di postingan Instagram Kisah Tanah Jawa. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Ya. Om, ini ada yang nanya nih Om. Ini kebetulan dari grup silaturahmi Javanika Om. Yang pertama itu namanya Muslihat. Pertanyaannya, ritual atau selamatan seperti apa yang ditinggalkan leluhur kita untuk membangun rumah atau gedung? Dan apakah ada rangkaian ritual atau selamatan dari membuat fondasi sampai mau ditempatkan? Itu gimana sih Om? Oh iya, ini kebetulan beberapa kasus-kasus yang dialami ya, terutama di bidang teknik sipil seperti bidang saya yang sering dialami. Memang kalau untuk pembangunannya itu perlu dilakukan ritual dulu. Di sini bukan ritual yang dianggap syirik atau musyrik, bukan, tetapi ada juga yang di situ tujuannya untuk selamatan. Selamatan. Ya, selamatan ini memang macam-macam. Jadi kalau di Babar memang panjang gitu. Tetapi kalau dibilang ditinggalkan juga tidak, Mas. Cuman tidak dipublish gitu. Oh gitu, dari leluhur-leluhur yang dulu. Ya, dan hanya diketahui orang-orang tertentu. Kalau memang suatu tempat itu kalau kita lihat kan biasanya lahan ya, hutan, tepian sungai, atau itu ada di tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi manusia sebelumnya, Masih kosong gitu ya. kosong. Itu memang di situ kita harus ada izin atau kula nuwun dalam bahasa Jawa. Iya. Memang di sini ada seperti lelaku yang harus dijalankan, seperti ada doa bersama. Kemudian harus ada bancaannya, kenduri itu selamatan. Iya. Jadi sebelum mulai pembangunan proyeknya kita harus selamatan dulu biar selamat nanti. Itu dari awal ngebangun proyeknya, kayak misalnya dari ngebangun fondasi gitu. Iya, mulai dari nol. Jadi bahkan pencangkulan ya, peletakan batu pertama itu harus ada gitu prosesi ini. Tetapi di beberapa tempat ini memang syaratnya berbeda-beda, Mas. Atau ini ya, Muslihat tadi ya, syaratnya berbeda-beda. Kita harus bisa negosiasi atau mediasi dulu dengan tanda kutip, kalau kita bahas menjurus ke metafisika, sosok yang lebih dulu di situ. Itu syaratnya beda-beda karena permintaan dari sosok yang ada di situ. Iya. Jadi itu yang bikin harus mediasi dulu, ditanyain pengennya apa seperti itu. Iya. Jadi di sini bukan maksud kita kemudian menjurus ke musyrik ya atau syirik, bukan. Tidak semuanya, walaupun ada yang nanti akan saya jelaskan. Tetapi di sini ada tata krama di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi seperti contohnya ya, kalau saya temukan yang di beberapa daerah itu, misal kita nanti syukuran, di situ ada nasi kenduri, ada nasi gudangan, ada nasi urap. Biasanya nanti kan disisakan sedikit, Mas. Oh iya, akan disisakan sedikit, mungkin satu piring atau hanya satu jimpit, karena ini juga memberikan sedekah bumi itu kepada yang penghuni bumi lain. Ya, yang punya tempat lah. Yang punya tempat, iya. Jadi pernah saya bertanya waktu di Bali, juga ada beberapa canang di sana. Kok ada yang di atas, kenapa ada yang di bawah? Sebenarnya ini seperti kalau di Hindu ya, Trihita Karana, di Muslim kan Habbu minallah, habbu minanas, dan habbu minalam. Jadi sebenarnya seperti itu singkatnya. Tetapi ada juga yang negatif di sini, juga akan saya bahas, karena sosok astral terkadang mereka juga analoginya gini, jadi kayak kita itu kalau mau menggusur suatu tempat pasti ada kompensasi.
Oh, itu penggusuran secara iya, metafisika. Metafisika. Karena sosok di situ kan nggak semuanya yang alim atau muslim ya, ada juga yang kafir atau negatif. Jadi boleh dibilang ini seperti mereka yang akan nanti memanfaatkan momen seperti ini, jadi yang akan meras gitu. Oh, oke. Ya, dan ini biasanya yang akan lunjak terus. Jadi di awal mungkin hanya minta nasi urap, kemudian ada minta kepala kambing, kepala kerbau, dan maaf bisa sampai ke kepala manusia, itu Mas. Dan ini sering terjadi dulu di era kolonial Belanda. Kita lanjut Om ya, ke pertanyaan berikutnya dari di Instagram Leonardo Soki. Rumah tusuk sate kenapa mitosnya bisa angker Om Hao? Matur nuwun. Ini nyambung nih Om pertanyaannya nih Om sama dari nanas.tullah. Om Hao bahas dong jenis-jenis rumah, misal rumah tusuk sate, rumah kentang dan lain-lain. Apa sih Om rumah tusuk sate itu? Rumah tusuk sate itu kalau misalnya teman-teman yang belum tahu atau mungkin saya aja yang baru tahu, itu yang di depan lorong pas gitu Om kan? Iya, jadi di posisi T gitu. Iya, jadi posisinya T dan di sini ini memang saya bukan ahli Feng Shui ya, tetapi saya juga mempelajari tentang susunan ataupun tata letak dari suatu bangunan. Sebenarnya begini, kalau memang modelnya tusuk sate itu memang ada satu penangkal energi di mana dia itu menolak Mas sebenarnya. Jadi ada energi baik yang akan masuk, dia akan menyebar. Sehingga gitu. Prinsip dari rumah tusuk sate ini justru akan menyerap energi negatif. Apapun itu. Jadi tidak selamanya jin ya, kalau kita bilang jin negatif mistis itu bukan. Tetapi misal begini, di sekeliling rumah ini ada banyak rumah. Di sini ada misal ada pertengkaran rumah tangga, ada KDRT, ada pencurian, itu kan pasti akan mengeluarkan secara hukum kekekalan energi, akan mengeluarkan energinya itu dan akan terserap di sini. Sehingga sebenarnya tidak boleh dalam perhitungan Feng Shui kan juga tidak boleh, ada harus seimbang, harus balance gitu. Sehingga ini memang harus dibuka gitu Mas, harus diluruskan sehingga semua energinya akan yang masuk ya akan keluar, tidak tertahan di situ. Numpuk istilahnya gitu. Numpuk ya, dan juga ini akan mengikis rezeki. Kalau untuk usaha dipakai untuk usaha juga untuk tinggal juga sama, karena bisa jadi nanti di sini habis kemalingan pindah ke sini energinya, sehingga orang ini akan mengalami kesialan, rumahnya cepat rusak, sakit-sakitan, pertengkaran dan macam-macam. Memang ada penjelasannya lain yang nanti bisa di searching ya di Google, tetapi ini yang saya sampaikan saat saya melihat resonansi ataupun getaran dari energinya itu, energinya yang masuk. Dan ini memang ada baiknya tidak boleh tidak boleh dihuni justru. Dan memang kalau di beberapa tempat tanahnya murah, bangunannya murah karena memang dihindari orang. Jadi muara, bahkan sosok-sosok astral pun yang negatif akan masuknya ke situ gitu. Satu pertanyaan terakhir, bukan satu pertanyaan sih Om sebenarnya, ini pertanyaannya beberapa tapi tipenya sama nih Om. Dari Dinda Lestari, Om, kalau nanti bioskop sudah dibuka kembali, apakah hawanya akan berbeda dari sebelumnya? Maksudnya kan bioskop lama tutup nih Om, selama masa pandemi ini. Terus ada juga yang nanya dari Firda_Vau, Mas, apa yang harus dilakukan saat menempati kamar kos yang udah lama ditinggal 3 bulan? Om, ruangan, kamar, bioskop yang udah lama ditinggal, termasuk kamar hotel kan? Iya, benar. Iya, sebenarnya kalau untuk bioskop ini pasti aman Mas, karena toh sebelum ditempati pasti pihak pengelola sudah membersihkan dalam tanda kutip. Ya. Dan ini ruangan yang luas, kecuali kalau kita lihat seperti bioskop yang sudah lama banget, udah mangkrak nggak ditempati kayak yang di Bogor nggak salah ya. Ya, ada yang di Bogor. Itu berbeda konsepnya karena itu bangunan tua dan bangunan kosong yang sudah mangkrak. Tapi kalau bioskop-bioskop yang mungkin seperti di mall ataupun di bangunan khusus ya, nggak ada masalah sebenarnya. Karena ini Masjid Jabari juga pasti petugasnya masih ada Mas, gitu. Pasti dibersihin. Gitu. Karena kalau kita jawab secara general ya, cuman memang ada beberapa bioskop yang ada cerita-cerita berbeda. Nah, itu justru sebelum ditinggal aja sudah seperti itu gitu. Tapi nggak usah khawatir kalau tempat-tempat kayak publik itu umum, menurut saya nggak masalah. Kayak mall, kayak bioskop itu pasti pengelola punya cara lah berbeda. Termasuk kamar kos tuh? Nah, beda kalau kamar kos ataupun kamar hotel ya, kamar hotel atau kamar kos itu kan yang masuk pertama pasti kita Mas.
Sementara kalau di mungkin ada public orang service yang ya, seperti public area tadi, yang masuk itu beda. Kita sudah orang kesekian. Oh iya. Kita sudah menuju Ada orang pekerjanya kesekian. lah Ada istilahnya. pekerja, ada pembersihan dan macam-macam. Tapi kalau kamar kos ataupun kita melihat kamar kos saja lah, kalau kamar hotel sedikit berbeda. Kalau kamar kos pasti ditempati, dan apalagi saat kita masuk, pertama yang akan kita rasakan adalah suasana yang lembab. Mereka tanya, kalau ini dibersihkan gini-gini, kita mau tinggal di mana? Iya. Sehingga waktu itu juga ada keprihatinan dari saya pribadi, ya udah saya carikan tempat lain, bisa kita bantu.